Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang, pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Ini adalah tahapan sudah akan menjelang persidangan, perjalanan yang panjang, 2 tahun setengah lebih, tetapi walaupun kita kayak jalan kura-kura, tetapi sudah on the right track. Sudah ada 5 tersangka dan segera menuju ke persidangan karena sudah diserahkan berkasnya, terutama untuk berkas tersangka Danu dan juga Yosep itu sudah diserahkan ke kejaksaan dan tinggal menunggu rilis resmi untuk persidangan. Di video kali ini kita akan lihat adalah beberapa wawancara, ada Mimin, istri kedua dari Pak Yosep yang juga merupakan tersangka dari kasus ini, terus juga ada wawancara Pak Yosep yang menunjukkan bahwa mereka itu begitu licin banget, saking licinnya kita tangkap Polda Jawa Barat dan juga jaksa itu belum berani kesannya melakukan penahanan kepada 3 tersangka lainnya, yakni adalah Mimin, Abi, dan juga Arigi. Kita lihat dulu keterangan Mimin Mintarsi pada saat diwawancara bahwa dia akan ngebantu, ngebongkar siapa pelaku sebenarnya dari kasus ini dan dia merasa bahwa dia dan juga keluarganya bukanlah bagian dari pelaku tersebut. Ya, Bu, ya? Tidak ada ya. Ada di lokasi ya, Bu, ya? Tidak ada ya. Saya bapak sama Abi di rumah, Ariki di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Tetap kekeh Bu Mimin bahwa Itu sudah dapat dipastikan ya, Bu, ya? Iya. Berarti malam segala kejadian tudingan itu yang selalu dilakukan berada di rumah. Danu Itu nggak benar. Itu bohong. Saya tidak kenal sama Danu. Anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Saya tidak kenal sama Danu, anak-anak pun tidak kenal sama Danu. Begitu emosi dan sedikit gugup ya pada saat diwawancara tersebut. Walaupun keterangan dari Yoris, terus juga keluarganya dari Bu Tuti dan juga Amel meragukan keterangan Bu Mimin bahwa nggak mungkin dia nggak kenal sama Danu. Karena Danu pernah cerita beberapa kali sempat nganterin Pak Yosep ke rumahnya, Bu Mimin, dan sempat bertemu juga di sana. Karena kan jarak antara rumah TKP ya dengan Bu Mimin kan jaraknya sekitar ya 15-20 menit saja menggunakan kendaraan bermotor. Ini juga yang gak kalah hebatnya pada saat Yosep diwawancara di awal-awal kejadian yang ngebuat memberikan doa yang terbaik. nih, Semua memberikan doa yang terbaik untuk anak istri saya, Amalia Mustika Ratu binti Yosep, ini pakai baju jaket. diterima iman Islamnya. Berarti ini pakai apa yang kalau kalian lihat ini yang kaos putih polo shirt itu dugaannya adalah yang menjadi salah satu bagian alat bukti yang menetapkan Yosep sebagai tersangka karena ada 2 noda merah di situ di dekat kancing baju di baliknya dan di dekat kerah. Katanya Pak Yosep adalah samar-samar. Nah dugaannya beberapa orang bilang ke aku kenapa samar-samar nggak yang gede banyak gitu karena itu baru diamankan lagi setelah hampir sebulan di sebulan kejadian, jadi diambil lagi. Tapi bukannya di hari kejadian sudah diamankan Anjas baju tersebut? Iya betul, tapi kan ada banyak sejarah jejak digital menunjukkan bahwa yes di hari kejadian sudah diambil, diamankan baju dan sebagainya, perhiasan. Tetapi beberapa waktu kemudian dikembalikan lagi. Nah dugaanku adalah kenapa cuma samar-samar? Ya karena baju tersebut sudah dicuci. Karena diamankannya yang untuk diambil ke puslavornya cukup terlambat. Tapi untungnya nyucinya nggak bersih, ada jejak tersebut. Dijadikan ahli ibadah ahli surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ada firasatnya sih, Pak, sebelumnya, Pak? Tidak ada sama sekali jauh dari firasat apapun dan tidak ada masalah apapun. Di belakangnya Pak Yosep ini ada adiknya, ada Pak Mulyan yang pakai masker biru ya. Pada saat Pak Yosep menceritakan Pak Mulyannya cuma nunduk doang. I don't know. Kita nggak bisa melihat apa yang ada dalam isi kepalanya Pak Mulyana. Tetapi dikatakan dari banyak keterangan, termasuk Pak Mulyana juga, Yosep pun juga mengatakan yang sama bahwa kenapa Yosep langsung meng-hire pengacara sehari setelah kejadian itu sudah ada pengacara atau 2 hari setelah kejadian. Katanya yang membuat ide tersebut adalah Pak Mulyana. Dia yang menyarankan. Karena sudah banyak kecurigaan yang mengarah ke Pak Yosep dari awal. Warga sekitar, keluarga,
Bahkan netizen pun juga punya nada yang sama. Oke, that's interesting. Lanjut lagi dari keterangan Pak Yosep juga. Kita simak di Jam sini. setengah 10, saya langsung masuk kamar. Oh, ini adalah Pak Yosef menceritakan di hari kejadian tanggal 17 Agustus menuju ke 18 Agustus. Kan kejadian itu sekitar setengah 10 malam ya, jam 9-an atau mungkin jam 10-an malam kejadiannya. Kejadian untuk eksekusinya sih itu sudah mulainya mungkin sekitar jam 11-an malam. Karena kalau dilihat dari waktu kematian Bu Tuti sama Amel kan kemungkinan besar yang pertama itu adalah sekitar jam 1, Amel tuh mungkin menjelang subuh. Kita belum mendengarkan rilis resmi dari hasil otopsi seperti apa, tetapi perkiraannya adalah seperti itu. Yosep bilang setengah 10 itu baru sampai di rumahnya Bu Mimin, dari rumahnya Bu Tuti, yang jaraknya mungkin sekitar 15 menit menggunakan motor. Masuk kamar, masih di situ kelihatan isi saya masih tidur di tengah rumah. Saya langsung ke kamar tidur, Pak. Oke. Bangun-bangun saya jam setengah 3 malam, kurang lebih jam 3 gitu ya. Tidur lagi karena kecapean. Biasanya setengah 4 sudah bangun. Nah itu jam 5 saya dibangunin sama istri. Pas Oke. pulang saya memang agak kaget juga. Sebelumnya baru kaget. Kenapa kaget? Biasanya mobil menghadap ke dalam, sekarang sudah berubah menghadap ke jalan. Memang langsung saya lihat. Yang paling ngebuat kaget katanya mobil yang biasanya menghadap ke dalam, tetapi menghadapnya ke jalan. Kaget ya, oke. Bukannya di depan rumah tuh juga ada banyak noda merah, bahkan ruang tamunya kalau kita lihat juga cukup acak-acakan. Tapi yang paling ngebuat kaget adalah itu katanya. Dan bukannya kalau kita akan sudah lihat foto kondisi terakhir ya teman-teman, itu ada bagian dari tubuhnya Ibu Tuti itu yang ke atas karena kaku banget. Jadi kan aku ngecek ya, karena ada waktu kematiannya kan berbeda. Bu Tuti itu badannya udah nggak lemes lagi, udah kaku karena sudah lebih dulu. Itu udah nggak bisa ditumpuk lagi di belakang, makanya kakinya terus ke atas. Masa nggak lihat sama sekali ada yang seperti itu, karena kan jendelanya juga agak terbuka sedikit ya, mobil Alphard hitam itu. Lihat itu si jendela kendaraan semuanya terbuka, ininya kaca-kacanya terbuka. Tapi kebetulan saya jendelanya malah terbuka semuanya menurut Pak Yosep. perasaannya mau ngangkat ya, pegang lah gitu ya, karena nggak kelihatan nggak ada kunci gitu ya. Saya Perasaannya mau megang tapi nggak ada kunci. Tapi biasanya aneh ya, kalau memang paling kaget adalah mobilnya itu posisinya berbeda dari biasanya. Biasanya kalau kita kaget ya kita menuju yang kita kaget tersebut. Kita lihat ini, kenapa nih seperti ini? Apakah ada orang di dalam? Apakah ada orang lagi putar balik? Tetapi malah justru Pak Yosepnya tidak ada reaksi yang wajar dengan sesuatu hal yang ngebuat dia kaget. Dia nggak mencari tahu sumbernya tersebut. Janggal tidak sih. sempat untuk melihat ke dalam, Pak. Oke. Nah, setelah itu saya langsung masuk ke kamar belakang, langsung lihat. Setelah keluar dari kamar, lihat ada darah, langsung ke belakang terus ya. Ini yang aneh lagi. Pada saat masuk ke dalam, ngelihat ada banyak noda merah karena muncratnya kemana-mana di tembok, di kasur. Itu banyak banget teman-teman. Aku udah lihat seperti apa. Justru Pak Yosepnya malah menuju ke kamar mandi untuk ngambil air, bersih-bersihin semuanya. Orang kaget, nyari anak istrinya nggak ada, posisinya nggak benar, banyak noda merah kemana-mana, tapi malah ke kamar mandi ngambil ember, nyiram-nyiramin. Ya, nggak gitu-gitu juga sih, Pak. Setelah nyari-nyari nggak ada, langsung saya minta ya ke Bang, jangan tadi lah perasaan itu ya. Saya sambil ini ya, karena merasa paniknya di sana, Pak. Dikira istri saya itu ada yang nyulik, dibawa pakai kendaraan lain gitu. Dikira istri saya ada yang nyulik pakai kendaraan lain, dan ada Mang Ujang ya yang lagi di depan TKP, lagi dia bersih-bersih rumput gitu. Dan dibantah juga sih sama Mang Ujang bahwa Pak Yosep ada beberapa detail yang tidak sesuai begitu, bahwa katanya Mang Ujang saya ke kantor polisi, Mang Ujang lapor ke RT. Enggak, Mang Ujang tuh
udah ada insting dari awal bahwa ini ada yang nggak benar. Makanya dia langsung inisiatif aja pergi ke Pak RT. Dan untungnya kesannya bahwa Mang Ujang ini sebenarnya ada dugaan menurut dia bahwa dia tuh mau dijebak masuk ke rumah tersebut untuk mungkin ngebantu bersihin atau masuk. Tapi Mang Ujang kayaknya nggak mau dan langsung keluar. Dia udah ada insting ya. Mungkin ya setiap manusia itu pasti ada instingnya, ada sesuatu hal yang aneh. Makanya daripada dia kenapa-napa, apalagi juga lagi bawa golok, takutnya malah dijadikan bahan. Dan ternyata betul kan, memang ada dugaan untuk alat yang dijadikan untuk melakukan hal tersebut ke Ibu Tuti dan juga Amel. Memang ada salah satu alatnya selain golf adalah dugaannya golok yang tumpul. Nah, ini Mang Ujang juga cukup cerdas ya, bisa menggunakan instingnya begitu. Nah, yang ngasih tahu tuh bukan saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali. Justru saya yang diberi itu masyarakat sudah banyak di sana. Oh, ini yang aneh juga. Nah, itu bertubi. Saya itu nggak tahu sama sekali, justru saya malah dikasih tahu sama masyarakat. Ya, konteksnya adalah waktu sudah ada Mang Ujang di sana kan Pak Yosef bilang katanya sampai di TKP jam 7 berapa sih? 7.15 ya kalau nggak salah. Terus ada beberapa adegan yang katanya dia nelpon Amel tapi nggak diangkat, terus nelpon Yoris yang angkat istrinya, kemudian nelpon orang lain lagi. Bahkan di hari kejadian tersebut ada keterangan dari Indra Zainal ya yang sempat ngobrol ke aku beberapa kali bilang bahwa Pak Yosef itu awal di hari pertama kejadian, Pak Yosef malah mau melarikan diri. Maksudnya dalam tanda kutip gini, oke, saya mau menenangkan diri dulu, saya mau pergi dulu aja. Nah, dihalangi sama Pak Indra, katanya, lo gimana sih? Ini anak sama istrimu begini kok malah kamu menenangkan diri. Biasa kan kalau orang mendapatkan kejadian seperti ini kan, tahapan pertama adalah kemarahan, nggak terima, denial, pengen mencari siapa pelaku sebenarnya. Tetapi ini di hari pertama sudah terlalu cepat ikhlasnya, terlalu cepat untuk healingnya. Ya, akhirnya kan terbukti sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dalam waktu dekat ini sudah akan menjadi terdakwa karena sudah dalam proses persidangan. Kita nantikan terus dan terus kita kawal kasus ini, walaupun kasus ini seperti kura-kura, jalannya lambat banget, tetapi kita apresiasi dengan berbagai macam kendala. Luar biasa loh untuk Polda Jawa Barat sudah sampai dalam tahapan ini. Kita lihat nanti di persidangan triks dan juga langkah apa yang akan dilakukan oleh para terdakwa di sana. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun TikTok Budi Anjasa Asmara. Sampai jumpa.